Siap, gerak. Beri salam pada guru. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi semua. Sekarang duduk. Oke. Tadi sudah berdoa? Ya, Bu. Ya, pada kelas nanti kita dulu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa mengucapkan doa dan percaya doa mulai. Berdoa selesai. Oke, tadi sudah menyanyi lagu Indonesia Raya? Belum. Oke, sebelum mulai belajar kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Karena lagu Indonesia Raya itu adalah lagu kebangsaan. Iya, lagu kebangsaan Indonesia. Oke, Septi pimpin doa. Pimpin lagu. Ya. Semangat. Siap, gerak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan nilai-nilai pembahasan tersebut. Ya, dan yang terakhir, Mencatat hasil tulisan teks prosedur secara lisan. ya, jadi hari ini kita belajar tentang mencari tahu apa itu struktur yang ada di dalam teks prosedur, kemudian kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks itu apa saja, dan kalian nanti ibu akan membagi kelompok. Setelah kalian ibu bagi kelompok, kalian mengerjakan secara berkelompok dan hasil pekerjaan kalian akan disajikan di depan kelas. Bisa? Oke, jadi mengerti ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya, ya yang kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian, jenis-jenis, dan tujuannya. Sekarang, setelah itu kita masuk di struktur, kaidah, dan yang keempat adalah langkah-langkah menyusun teks prosedur dan kelima menulis teks prosedur. Itu akan di pertemuan berikut. Yang poin keberapa? Poin keempat dan kelima itu untuk pertemuan yang berikut. Dan hari ini kita belajar di poin yang kedua dan ketiga. Bisa? Langkah pembelajarannya seperti itu. Oke. Sekarang ibu bertanya lagi. Tadi yang ibu tanyakan, ingatkah kamu apa itu teks prosedur? Ya, suatu langkah-langkah untuk melakukan sesuatu secara jelas. Sudah ingat? Ya, seperti apa contoh teks prosedur itu yang biasa kalian lihat super mie atau mie instan bentuknya di belakang itu kan ada langkah-langkah. Nah, ada penjelasannya cara membuat mie goreng misalnya. Ya, terus ada apa lagi di belakangnya? Ya, ada komposisi, ada expired. Nah, tujuannya untuk apa? Menjelaskan Iya, tujuannya itu untuk menjelaskan kepada pembaca agar mengerti cara melakukan sesuatu. Ya, misalnya cara menggunakan alat. Siapa yang di sini bisa menggunakan atau menyalakan komputer atau laptop? Nah, kalau ada teks prosedurnya berarti kan itu bermanfaat ya. Nah, tujuannya itu supaya orang yang membaca itu mengetahui cara melakukan suatu alat. Oke, sekarang ya kita masuk di struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Oke, di sini ada satu video. Kalian dengarkan dulu ya. Pengertian teks prosedur untuk membuat atau melakukan suatu hal, langkah demi langkah, tahap demi tahap, secara berurutan sehingga mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tadi sudah ya. Oke, sekarang kita masuk di struktur. Yang dibuat struktur tidak boleh terbalik, tidak boleh penegasan ulang terlebih dahulu atau langkah-langkah terlebih dahulu baru penegasan ulang yang terakhir tujuan. Tidak boleh seperti itu ya. Struktur harus urut. Baik. Ya, tadi strukturnya apa saja? Ada tujuan. Iya, tujuan, langkah-langkah dan penegasan ulang. Oke, apa itu tujuan? Tujuannya berada di mana biasanya? Iya, yang pertama. Gak usah takut jawab. Ya, berani. Ya, namanya kita belajar, tidak boleh takut salah. Karena kita belajar
tujuan maksudnya adalah menuliskan pengantar atau pembukaan tentang topik yang akan dijelaskan. Nah, nanti kita masuk ke contoh ya. Lalu yang kedua, langkah-langkah ini pada teks prosedur berisi rincian petunjuk yang harus dilakukan atau yang harus dilalui supaya mencapai hasil yang diharapkan. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang dalam teks prosedur berisi harapan atau manfaat jika para pembaca teks prosedur tersebut sudah melakukan tahapan-tahapan yang dijelaskan sebelumnya di bagian angka ya. Baik, kita akan masuk ke contohnya. Contoh teks prosedur kiat. Ya. Perhatikan ini ada contoh teks prosedur yang judulnya tentang apa? Kiat menata rambut pendek. Iya, kiat menata rambut pendek. Ya, di sini kan sudah ada dikasih warna. Yang warna merah, warna ungu, dan warna hijau. Mana yang menurut kalian? Warna mana yang mencantumkan langkah-langkah? Ungu. Warna ungu. Kenapa warna ungu? Karena ada apa Septi? Ada? Iya, pintar. Karena ada poin-poinnya, urutannya. Namanya langkah-langkah berarti harus berurutan. Pertamanya bagaimana, keduanya bagaimana, yang ketiga bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini cara atau kiat menata rambut pendek. Yang pertama garis merah itu adalah tujuannya. Tujuannya untuk apa merawat rambut itu? Gaya rambut pendek ini mulai, siapa yang bisa membantu ibu membaca? Eza. Coba Eza bantu ibu baca. Yang pendahuluan. Coba yang keras. Bisa melihat kan? Enggak. Gaya rambut pendek ini mulai menjadi tren masa. Meski terlihat sederhana, gaya rambut pendek juga memerlukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik, yaitu sebagai berikut. Nah, itu disebut juga dengan pendahuluan atau pengantar sebelum masuk ke langkah. Oke, kemudian yang terakhir yang berlatar atau yang tulisannya berwarna hijau itu disebut penegasan ulang. Ya, disebut apa, Ogis? Ya, Ogis duduk yang baik benar. Ya, duduk yang baik. Ogis mengantuk? Tidak, ya. Kalau tidak mengantuk duduk yang baik. Oke, coba Ogis baca. Yang terakhir. Ya, jika tidak kelihatan, jika semua cara Anda patuhi, maka Anda akan mendapatkan rambut pendek yang sehat dan indah dipandang mata. Nah, itu bagian terakhir ini, itu menjelaskan kesimpulan dari hasil dari teks prosedur tentang cara menata rambut. Oke? Kalau sudah, sekarang kita lihat inti dari pembahasan kita, yaitu tentang struktur teks prosedur, cara membuat, dan struktur teks prosedur, cara melakukan pekerjaan. Kalau yang tadi kiat membuat merawat rambut pendek itu dia masuk di struktur teks prosedur apa? Cara membuat atau cara melakukan pekerjaan? Ya, cara melakukan. Masuk di mana? Cara melakukan pekerjaan, karena dia mempunyai 3 struktur. Ya, 3 struktur. Karena hanya ada apa tadi? Nah, ada 3 struktur toh, yang merah, tujuan, yang ungu, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Dia tidak ada alat dan bahan. Jadi dalam teks prosedur itu tidak ada alat dan bahan. Oke. Ya. Kemudian kalau kaidah kebahasaan, perhatikan yang pertama. Tadi kan struktur, kaidah kebahasaan. Dia menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Kata kerja perintah itu ditandai dengan kata atau akhiran apa ini? I dan la. Contohnya, siapa yang bisa memberikan contoh?
Kemudian yang kedua kata teknis. Ya. Yang kedua apa? Kata teknis. Ya, kata teknis itu berhubungan dengan topik apa yang akan dibahas. Misalnya tadi topik yang dibahas adalah tentang yang menata rambut pendek. Berarti kata teknisnya ada apa saja tadi? Kata teknisnya. Kata teknis berarti kata yang berhubungan dengan apa yang dibahas. Tadi kan ibu sudah bagi materinya. Coba dilihat. Nah, coba dilihat di poin yang kedua. Kata teknis ya. Coba bisa bacakan. Yang lain dilihatkan. Kata teknis. Teks prosedur menggunakan banyak kata teknis yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Kata teknis atau terminologi adalah kata yang memiliki arti khusus dalam bidang studi. Ketika teks prosedur membahas topik komunikasi, istilah komunikasi seperti kontak mata, wawancara, nonverbal, bahasa tubuh, dan negosiasi akan digunakan sebagai kata teknis. Iya. Jadi kata teknis di sini itu kata yang berhubungan dengan topik apa yang dibahas. Misalnya kalau kita membahas teks prosedur tentang cara membuat bubur Manado, berarti kata teknisnya itu ada apa? Ada bahan-bahan dari bahan-bahan dari cara membuat bubur Manado, berarti nanti pastinya ada beras, ada sayur, ada sambal, ada apa lagi? Kemangi. Siapa yang sudah pernah makan bubur Manado? Yang lain sudah, yang lain belum ya? Ya, itu kata teknis ya. Kemudian yang ketiga konjungsi. Konjungsi apa? Konjungsi penambahan. Seperti selain itu, ya. Selain itu kemudian, nah misalnya, contoh ibu kasih contoh. Setelah itu, misalnya cara membuat apa tadi? Nah, bubur Manado. Masukkan beras ke dalam air mendidih. Setelah itu, nah itu adalah kata penambahan, konjungsi penambahan. Kemudian yang keempat apa April? Pernyataan persuasif. Persuasif itu kalimat yang sifatnya mengajak, ya, kalimatnya bersifat mengajak. Akan lebih baik, nah, sebaiknya itu adalah contoh-contoh kata yang bersifat mengajak. Deskripsi alat. Deskripsi alat itu contohnya kalau cara membuat tenda alatnya apa saja? Ada tali, itu kan alat, ya kan? Nah, tiang, kayu, nah, kantor. Mati lampu ya? Perhatikan, memakai yang keenam. Kaidah kebahasan yang keenam apa? Memakai kata kerja aktif. Iya, memakai kata kerja aktif. Tadi sudah bagi teks, siapa yang membaca? Ya. Coba Delvis baca, poin yang keenam apa? Memakai kata kerja aktif menggunakan kata kerja aktif seperti kata menggunakan semacam. Ya, kata kerja aktif. Kata kerja itu seperti apa? Memasak, terus membungkus. Ya, apalagi selain memasak, membungkus? Menyapu. Itu kan adalah kata-kata kerja. Oke. Sekarang dari struktur dan kaidah kebahasan ada yang belum dimengerti? Sudah? Oke, berarti semua sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham, bisa kita kerja kelompok? Bisa kerja kelompok ya. Oke, kalau sudah paham, ibu punya dua teks. Ibu punya dua teks prosedur. Nah, sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Ya, kita bagi kelompok dulu. Bagi dua kelompok aja ya. Ini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Oke, silakan gerak. Semua sudah duduk ke kelompok? Ya, kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2? Oke, berarti semua sudah duduk
Manado. Oh iya, berarti kalian mau ke Manado apa? Silakan ini. Kemudian yang kelompok 2 kalian tentang cara mendirikan tenda kemah. Nah, semua perhatikan teks yang ibu bagi. Perhatikan teks yang ibu bagi. Di situ ada ada teks. Kalian baca, kalian perhatikan, diamati, diperhatikan baik, dibaca. Kemudian di lembaran belakang, perhatikan, di situ ada lembaran, ada kolom yang berisi struktur dan kaidah kebahasaannya. Silakan kalian amati strukturnya apa saja, kemudian kaidah kebahasaannya apa saja. Bisa? Mengerti tugasnya? Mengerti. Ya, silakan dikerjakan bersama. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, silakan dikerjakan. Jangan gambar. Ini kan ini strukturnya. Kalau kalian cari apakah ada tujuan, apakah ada tujuannya ada enggak? Terus langkah-langkahnya ada apa tidak? Terus langkah-langkahnya apa? Kaidah kebahasaannya kan ada 6. Apakah dari ke-6 ini semua ada? Nah, misalnya yang pertama aja tuh yang ada. Nah, yang pertama itu tentang apa? Kata kerja imperatif. Nah, kata kerja imperatif kan ditandai dengan partikel lam, bukan i, ya. Misalnya kerjakan. Apakah ada di situ? Nah, kalau ada, diisi di bisa? Paham? Oke, kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Nah, belum sampai masih di struktur. Iya. Nah, strukturnya itu kan kalau kalian kan tentang strukturnya beda dengan cara mengerjakan, Pak. Berarti yang strukturnya ada apa? Nah, terus ya, terus ada ini namanya bahan dan alat, kemudian yang berikut adalah iya, langkah-langkah. Oke, silakan kerjakan. Mengerti cara kerjanya ya? Oke, kerjasama. Silakan. Ayo 5 menit lagi. Kakak ini bisa? Tadi kenapa? Oh iya, tidak apa-apa. Oke, di bawah saja. Sudah selesai kelompok 2? Sudah. Kelompok 1 sudah? Masih dikit lagi. Oke, silakan selesaikan secepatnya ya. Berarti kalian menyiapkan siapa yang mewakili teman-teman untuk maju mempresentasikan siapa? Aku Bu Vanessa. Oke. Dari teman-teman yang lain di tempat aja. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sedikit lagi. Oke. Ini kerjasama tidak? Sudah?
Oke, yang lain perhatikan ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil pekerjaannya dan kelompok 2 mendengarkan bisa memberikan tanggapan setelah selesai dijelaskan. Oke, silakan kita saksikan kelompok 1. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 mau menjelaskan hasil pekerjaan kami dengan judul teks prosedur cara membuat buku Manado. Tutur dan kaidah kebahasan teks prosedur cara membuat buku Manado. Tutur dan prosedur tujuan untuk mengetahui cara membuat buku Manado yang nikmat untuk disantap bersama keluarga dan merupakan salah satu kuliner Indonesia. Alat dan bahan memiliki bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Langkah-langkah berisi urutan langkah secara review bertahap. Penegasan ulang berisi kesimpulan Caranya yang lebih keras. penerapan visi dan ucapan selamat kepada pembaca. Kata kerja imperatif perintah masukan dan adu kata. Pernyataan persuasif bubur Manado paling enak dihidangkan ditemani ikan asin dan kerupuk. Biasanya bubur Manado enak dimakan pada malam hari atau ketika sarapan. Kata teknis beberapa bahan seperti sayur, ikan asin, sambal dan daun penyeleng. Instruksi penambahan setelah dicuci bersih, kemudian rebus hingga setengah matang. Oke, selanjutnya. Enggak? Demikian hasil pekerjaan kami. Jika ada yang mau memberikan tanggapan, kami persilakan. Oke. Sudah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, Prile bisa kembali ke tempat sambil ada yang mau memberikan tanggapan? Ya. Prile mau di situ atau di tempat? Ayo sini. Oke, bisa. Apa saja bahan-bahan bubur Manado? Oke, tanggapannya di kelompop 2 memberikan pertanyaan. Pertanyaan untuk kelompok 1. Apa saja bahan-bahan yang digunakan di dalam membuat bubur Manado? Apakah teman-temannya ini bisa membantu menjawab? Bisa Bu. Oke, silakan. Beras merah, singkong, dan seledri. Sudah? Itu bahan-bahannya. Bagaimana kelompok 2? Bisa diterima jawabannya? Jadi untuk membuat bubur Manado itu bahan-bahannya adalah ada beras merah, ada singkong, ada ubi ungu, ada sayur-sayuran dan lain sebagainya. Bisa? Ada lagi yang memberikan tanggapan? Ada lagi? Lagi? Tidak ada yang memberikan tanggapan?
menggunakan tali gajah. Kata teknik sepasang pendukung tenda seperti lampu, pagar, gerbang, dan lain sebagainya. Kondisi penambahan setelah menambahkan tiang lengkap, ambil tali lalu ikatkan pada asap yang tidak terasa di bawah. Deskripsi alat. Persiapan perlengkapan dan peralatan untuk memasang tenda seperti tenda, tiang, pagar, tali kecil, dan lain-lain. Demikian hasil pekerjaan kami. Jika ada yang mau memberikan tanggapan, kami persilakan. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 2 memberikan waktu untuk kelompok 1 untuk memberikan saran atau masukan atau tanggapan. Ada yang memberikan saran? Iya, Davis. Tepuk tangan untuk Davis dulu. Nah, silakan. Tenda itu digunakan untuk beberapa orang. Tendanya bisa untuk 1 atau 2 orang. Ya, tendanya itu bisa digunakan untuk 1 orang dan 2 orang ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya? Oke, berarti hasil pekerjaannya kelompok 2 sudah bagus ya? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Selamat dulu. Oke, jadi di kelompok 2 tadi ada strukturnya tidak? Ada strukturnya tidak? Ada. Strukturnya apa? Ada penjelasan. Ada pendahuluannya. Ada apa lagi? Ada langkah? Langkah. Kemudian ada penjelasan. Nah, kalau dari kelompok 1 itu strukturnya ada berapa? Ada 4. Kalau kelompok 1 kan ada 4 karena dia merupakan teks prosedur tentang cara melakukan atau cara membuat sesuatu. Kalau ini cara melakukan pekerjaan. Jadi strukturnya hanya 3. Ya, kalau kalian ada 4. Gitu. Mengerti? Mengerti. Oke, jadi dari pembelajaran kita hari ini kesimpulannya tentang apa? Iya, tentang teks prosedur, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Ya, jadi strukturnya itu kalau cara melakukan suatu pekerjaan itu strukturnya ada
penjelasannya. Bisa?